wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kita di Mel Family. Yeay. Saya yakin teman-teman dalam keadaan semangat menantikan kehadiran video kita selanjutnya. Amin amin ya Allah, amin. Karena setelah sekian lama kita tidak mengupload video, akhirnya pagi hari ini kita bisa bersua bersama lewat dunia maya. Oh iya. Oke, hari ini karena kemarin ini kan teman-teman sudah menentukan lokasi tes untuk seleksi kompetensi bidang ya. Sudah bergalau-galau ria, hampir semua instansi pemerintahan, kementerian itu menentukan tesnya akhirnya online, full online ya. Jadi akan sangat banyak perubahan yang mendasar, khususnya bagi teman-teman yang ada seleksi bidangnya, ada micro teaching dan wawancara. Karena ini kan kali pertama ya tes CPNS ada seleksi micro teaching dan wawancara secara online. Nah, pun saya yakin teman-teman CPNS sebelumnya yang berbagi cerita dalam semua pengalamannya lewat YouTube ataupun apapun, mereka belum pernah ada yang pernah merasakan secara langsung tes CPNS melalui media online. Maka sharing-sharing yang saya lakukan pun ini juga hanya berdasarkan pengalaman ketika saya formal banget coy. Ketika ngajar online mahasiswa atau ketika juga nguji skripsi, nguji seminar proposal atau ujian komprehensif lisan dan sebagainya. Jadi ya ini berdasarkan pengalaman-pengalaman. Kira-kira waktu saya menjadi penguji itu apa sih yang membuat menjadi menyebalkan, apa yang dirasakan selama menjadi penguji online. Apa yang dirasakan selama menjadi penguji online. Dan mungkin juga akan dirasakan oleh penguji besok saat teman-teman itu melakukan tes SKB online. Tepat sekali. Begitu kira-kira. Jadi teman-teman tuh bisa, aduh kalau kayak gini nanti pengujinya udah ilfil nih, nah mending aku hindarin aja yang kayak gini, kayak gitu. Jadi hari ini tema kita adalah tips wawancara online. Ini berdasarkan real experience. Real experience, tapi bukan experience ketika wawancara ya, experience sejenis. Ketika menjadi penguji, ketika ujian skripsi atau tesis atau ujian komprehensif lisan, karena ujian komprehensif lisan itu juga lebih ke wawancara sebenarnya dengan mahasiswa yang sedang diuji. Jadi saya kira ini benar-benar bisa nanti diterapkan oleh teman-teman, tips dan trik yang kadang tidak kita pikirkan, tetapi itu menjadi poin catatan bagi para penguji begitu. Nah, walaupun seobjektif apapun penguji itu, pasti kayak psikologis itu mempengaruhi ya. Karena sudah tak sampaikan di video sebelumnya, kita ujian wawancara itu berhadapan dengan orang, yang orang itu punya hati dan perasaan, maka subjektivitas pasti akan sangat mempengaruhi. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi kita mau ngasih beberapa tips buat kalian. Nah, jadi kalau misalnya kan anggap itu tips yang bermanfaat, jangan lupa buat nge-share ke teman-temannya ya video ini. Nanti kita tunggu beberapa banyak subscriber yang nambah lagi. Oke, kita mulai dari tips yang pertama. Kira-kira apa ya tips pertama untuk wawancara? Oke, yang pertama, kalau penguji itu akan sangat sebenarnya bete sebenarnya. Oh, bete. Ini pengalaman pribadiku sih, akan sangat terganggu ketika yang diuji itu koneksinya nggak bagus. Berarti tips pertama adalah pastikan koneksinya koneksi bagus. Internet kalian lancar, stabil, dan harus menjaga ini ya, koneksi internetnya. Itu penting
banget teman-teman. Jadi pastikan koneksi internet teman-teman bagus. Bahkan pernah dalam satu ujian komprehensif lisan itu karena saking tidak jelas sinyalnya, mahasiswa yang diuji itu tiba-tiba hilang dari konferensi, padahal dia sebagai pematerinya tiba-tiba hilang begitu kan. Terus kita kan dua penguji itu langsung gitu kan. Tiba-tiba setelah dia kembali itu dalam suasana yang berbeda, tadinya di dalam kamar gitu, mungkin di dalam rumah gitu ya karena mahasiswa gitu kan, tiba-tiba udah berada di luar rumah dengan mukanya yang ngezoom gitu kan. Itu kan berarti naik gunung dulu mungkin jadi setelah beberapa detik, mungkin hampir 1 menitan gitu kan, tiba-tiba dia ganti lokasi, kemudian dengan tampilan mukanya yang megang HP gitu kan, berarti kan dia keluar. Jadi buat nyari sinyal ya, kayaknya buat nyari sinyal. Jadi penting banget nih bagi teman-teman yang mau ujian, pastikan koneksi internetnya lancar dan stabil. Kalau nanti harus menggunakan kuota sendiri ya berarti pastikan juga kuota teman-teman mencukupi untuk conference atau wawancara yang mungkin waktunya nanti akan cukup lama. Kalaupun nanti difasilitasi oleh pihak penyelenggara, tiba-tiba ada cahaya kehidupan gitu. Kalaupun nanti teman-teman dipastikan juga jaringan internet yang digunakan oleh tempat penyelenggara itu bagus, termasuk supporting toolsnya gitu ya. Itu terus yang kedua, pastikan juga suara teman-teman itu jelas. Kalau memang teman-teman harus menggunakan semacam headphone ya, kemudian harus menggunakan mikrofon biar teman-teman lebih jelas ya, nggak masalah, kecuali teman-teman juga suaranya sudah lantang begitu, jadi tanpa menggunakan itu sudah jelas, saya kira juga tidak masalah. Itu pastikan suaranya jelas, karena suara yang terputus-putus, suara yang nggak jelas itu juga mengganggu penguji begitu. Siapa tahu pas kita ngomong tuh ternyata ada 2 kata atau 1 kata yang benar-benar tiba-tiba penting miss itu dan hilang kayak gitu. Kan kita juga nggak tahu ya sebagai orang yang ngomong di sana itu benar jelas apa enggak kayak gitu kan. Sayang banget, jangan-jangan tuh kata kunci yang kalian keluarkan itu malah nggak kedengeran kayak gitu. Yes, itu. Tips yang ketiga, pastikan teman-teman familiar atau terbiasa menggunakan aplikasi conference yang akan digunakan. Kayaknya kalau Kemenak tuh Zoom ya. Nah, misalnya oleh Kemenak ditentukan menggunakan Zoom. Jadi teman-teman harus banget terbiasa untuk menggunakan Zoom. Termasuk teman-teman harus paham tools-tools yang ada di sana. Bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana nanti misalnya teman-teman diminta share dokumen, teman-teman diminta share video atau teman-teman PowerPoint dan sebagainya, teman-teman harus banget familiar dengan tools-tools itu. Jadi biar nanti kalau tiba-tiba penguji ya Mas silahkan ini CV-nya ditampilkan di layar misalnya, teman-teman masih gagap, masih bingung, malah kehabisan waktu. Jadi malah teman-teman nanti kehabisan waktu untuk bagaimana proses akan menampilkan CV dan sebagainya itu. Jadi pastikan teman-teman familiar dengan terbiasa menggunakan dengan aplikasi yang ditentukan oleh pihak penyelenggara. Jadi mulai latihan ya. Mulai latihan, bahkan teman-teman bisa simulasi wawancara menggunakan video conference itu. Begitu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat baca Quran dan maknanya. Teruskan. Ada konteks. Yang keempat. Lagi nih. Yang keempat, meskipun kenapa sih? Online. Gak apa-apa, aku lagi bayangin kalau orang tuh pakai clothing. Yang keempat, meskipun teman-teman itu wawancaranya online, tetapi teman-teman harus tetap berpenampilan rapi, kemudian looknya tetap harus fresh. Yang laki-laki juga rambutnya rapi, disisir, yang perempuan juga kerudungnya rapi. Jadi pastikan penampilan teman-teman ketika di layar itu menyenangkan penguji begitu ya. Harus hitam putih kan?
kemungkinan karena proses seleksi di Kemenak itu ditentukan biasanya pakaiannya hitam putih begitu. Jadi silakan dicek apakah ada ketentuan-ketentuan walaupun online kita harus berpakaian seperti apa. Silakan dicek. jangan sampai salah. Jangan ya. salkos. Terus yang selanjutnya ini pas menjawab itu jangan sampai teman-teman melihat layar, tetapi melihat ke arah kamera. Itu ya, itu kesalahan karena kalau karena kalau kita memandang layar, apa malah memandang ke bawah itu ya kita tidak memandang seolah-olah tidak memandang penguji begitu ya. Jadi tetap teman-teman harus memandang kamera biar di depan penguji itu teman-teman seolah-olah melihat apa ya, memandang penguji secara langsung. Itu tips selanjutnya. Terus yang selanjutnya juga penting nanti teman-teman mengatur posisi kamera, posisi cahaya juga. Posisi cahaya. Jangan sampai gelap. Dikira tersangka. Jangan sampai kayak ini ya, mobilnya cahayanya kan ini nggak bagus ya, blonteng-blonteng, berubah-berubah. Nah nanti itu perlu juga teman-teman tuh di setting ketika teman-teman sedang proses wawancara. Sebelum itu posisi duduknya juga harus pas ya teman-teman ya. Jangan terlalu dekat dengan kamera karena nanti ngezoom banget mukanya, tetapi juga jangan terlalu jauh. Nanti takutnya apa namanya, mukanya teman-teman tidak terlalu nampak dengan jelas, kemudian omongannya juga tidak terdengar dengan pasti. Itu tips selanjutnya. Ini nggak sih apa, pastikan lingkungan sekitar itu jangan mengganggu. Kondusif ya. Kondusif, misalnya ada tetangga yang ngerumpi. Itu kan kayaknya besok di kantor Kemenak nggak sih? Oh gitu ya? Nggak tahu, ya udah. Jahat. Tips selanjutnya ini juga teman-teman, sebelum teman-teman nanti wawancara misalnya, pastikan teman-teman sudah jelas informasi plan B ketika tiba-tiba koneksi terputus. Jadi sudah harus dipastikan banget dengan panitia setempat, harus sudah ditanyakan nih teman-teman, harus sudah clear. Nanti kalau tiba-tiba teman-teman diberi waktu misalnya per orang 30 menit untuk conference, dan nanti tiba-tiba di 15 menit pertama tiba-tiba koneksi terputus dan sebagainya, teman-teman harus sudah punya apa ya, solusi untuk itu. Misalnya harus memanggil panitia atau harus menghubungi via telepon atau bagaimana, teman-teman harus sudah apa namanya, sudah pasti rencananya itu gitu loh. Jadi jangan kaget tiba-tiba tiba-tiba koneksi hilang, terus teman-teman malah bingung, malah gelisah gitu kan, hilang semua apa yang sudah kita persiapkan nanti. Jadi pastikan juga teman-teman memahami nanti prosedur yang pasti akan dijelaskan ketika teman-teman akan mengikuti tes. Misalnya bagaimana teman-teman nanti akan memulai wawancara, karena biasanya kan mungkin nanti akan ada pengawasnya. Kemudian nanti bagaimana kalau tiba-tiba terjadi error tadi, termasuk tiba-tiba hilang jaringan, teman-teman harus bagaimana. Nah itu teman-teman sudah harus paham dulu dari awal. Jadi nanti tidak kaget gitu kalau tiba-tiba koneksi hilang begitu. Itu aja sih teman-teman. Berarti udah lumayan banyak banget ya tipsnya. Intinya tuh sebenarnya nih ya, kayak latihan lah ya. Harus sering latihan biar teman-teman tuh juga percaya diri. Jadi tuh harus bisa tahu harus ngapain. Aku tuh udah pernah ngalamin seperti ini nih. Nah jadi aku harus gini. Kalau kayak belum pernah nyoba, apalagi belum pernah pakai aplikasinya, nah ya gelagapan banget lah ya. Itu sih teman-teman. Oke teman-teman, nah itu dia beberapa tips buat kalian yang bentar lagi mau wawancara online. Semangat teman-teman. Semoga diberi kelancaran dan diberi kemudahan dalam melaksanakan SKB-nya. Oh ya, kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan yang masih mengganjal, jangan lupa buat tulis di kolom komentar. Oh ya, kita juga mau terima kasih ya, soalnya ternyata banyak banget yang minta CV, ya kan? Berarti tuh kalian tuh ini memperhatikan isi videonya. Kebaikan. Nah, jangan-jangan ada gara-gara ini komentar sebelumnya minta. Nah, oke, sekian video hari ini. Semoga video hari ini bermanfaat buat kalian. Nantikan video-video selanjutnya dan terus dukung kami dengan cara share, subscribe dan
ketik komen kalian terbaik kalian, dan jangan lupa juga untuk di like. Oke? Terima kasih hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.